Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Nur, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini masih ada beberapa jamaah kita yang masih opnam, masih sakit, dan termasuk Pak Parlin juga pamit. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mohon mudah-mudahan rekan-rekan kita yang sakit ini segera disembuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi akhi Utsman, isfi akhi Fatima. La shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqman. Allahumma ahsin aqibana fil umuri kullaha wa ajirna min khidmatil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah subuh yang berbahagia, kita ini beragama akan membawa ketenangan hidup, lahir batin, ketenangan yang akan mengantarkan kepada keselamatan kita dunia dan akhirat. Allah menegaskan dalam Nabi juga mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, kamu akan menjadi tenang. Imam Ghazali pernah mengatakan aqimis sholata li dzikri. Salah satu cara untuk kita tenang itu adalah kita sebagai hamba Allah sholat, karena lewat sholat itu akan membawa ketenangan. Lah kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat yang bisa benar itu kalau bisa tumakninah, bisa tenang, bisa tumakninah. Salat rukunya rukuk yang tenang, sampai dikatakan orang yang rukuk itu sampai gigirnya itu ada diberi gelas tidak kutah, karena lurus gitu. Jadi rukuk, sujud, berdiri, tumakninah. Jadi sehingga kalau minimal baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, yang memakai itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau sujud Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali minimal, dibaca dengan tenang. Imam Ghazali mengatakan kalau belum bisa konsentrasi semua minimal 3. Pertama, waktu kamu membaca wajah tuh, waktu membaca wajah itu rasakan kamu menghadap Allah, merasa betul kabira walhamdulillah katsir wa inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Yang kedua, waktu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang. Kemudian yang ketiga, waktu baca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, keselamatan kepadamu ya Muhammad. Assalamualaikum itu kesannya kan Nabi di depan kita, padahal Nabi tidak ada, tapi memang di depan ada ruh Nabi
Ada yang matan malaikat mengirim di hadapan kita. Ini Imam Ghazali. Jadi liyane urung iso meneh Mas foto wajah itu terasa betul. Kemudian iya karena butuh ya begitu. Tapi dalam pengalaman kita, panjenengan moto Al-Fatihah. Karena dalam Fatihah itu dialog. Waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, Hamidani abdi, telah memujiku siapa hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, Asna alayya abdi, telah menyanjungku siapa hambaku. Maliki yaumiddin, Allah jawab, qad majjadani abdi, sungguh telah mengagungkan siapa aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi wa li abdi masalah. Iki bagian hambaku dan hambaku apa yang ia minta. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya yang Engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Karena itu membaca Fatihah walaupun ada tanda-tanda tertentu, tetapi ada wakaf itu kita usahakan untuk bisa merasakan kita dialog wawancara dengan Allah. Karena itu Ustaz, Alhamdulillahirabbil alamin, ada jeda sedikit itu maksudnya kita merasakan dijawab oleh Allah. Ini karena itu disebutkan aqimis sholata li dzikri ala dzikri. Inna sholata termasuk tanda al-fasl, tapi sholat itu sendiri. Oleh karena dalam hal ini ada beberapa doa yang untuk menenteramkan hati, tumakninah. Pertama, kita membicarakan mohon pada Allah, Allahumma inni a'udzubika. Doanya doa yang mudah kita ingat. Pertama, kita membicarakan mohon pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kita tidak dapat selalu mikir ke sana mikir sini, kadang-kadang ya kadang-kadang tidak, karena pengaruh yang lain bisa juga kita meninggalkan. Karena itu kita mohon, doa itu termasuk doa akan menenteramkan hati kita. Apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Jadi kita, oh ini halal apa haram, ini barangnya halal, tetapi cara memperolehnya tidak benar. Walaupun barangnya halal, tetapi wujudnya halal, tapi karena cara memperolehnya itu tidak benar, maka ya itu haram. Itu namanya agama. Kita tidak terpengaruh itu. Kemudian itu salah satu doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Panjenengan sampun apal? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, binya panjang karena hatiku mantap, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Jadi selalu kita mohon itu agar supaya kita tidak mudah goyah. Wajah sholat ya kita berusaha siap-siap untuk segera bisa ke masjid, bisa menjalankan. Kalau di rumah ya segera bisa mantap, tidak tergoyah. Yang kedua juga doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sudah sering saya sampaikan, dan ini utamakan sahabat habis sholat membaca ini.
Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Kita tak dengan kenikmatan bisa hidup, bisa bernafas, bisa merasakan segala macam kenikmatan dunia ini, kita mohon kita bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan bisa ibadah yang bagus. Ini doa yang kedua, bisa mohon agar kita diberikan ketenangan untuk senantiasa bisa ingat pada Allah, bisa bersyukur, dan kemudian bagusnya ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga bisa juga dengan mohon agar supaya akhir hidup kita itu baik. Kita tidak tahu umurnya keberapa. Ada yang umur muda sudah kapundhut, ada yang sudah 100 masih hidup. Karena itu masalah rahasia Allah dan rahasia kita sendiri tidak tahu, maka akan mendapat ketenangan kita. Mohon Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir hayat yang baik. Kapan akhir hayatmu? Ini Pak Samsudin umur 83. Tapi kemarin ada pengumuman ada yang umur 67. Ada yang baru 25 tahun meninggal. Kan tidak tahu. Tetapi akhir hayat kita masing-masing, ya kapanpun datangnya, mudah-mudahan di saat itu kita termasuk mati yang baik, husnul khotimah. Jadi Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar matiku nanti mati yang baik, husnul khotimah. Jadi mohonnya singkat, Pak. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Dan mungkin juga doa sapu jagat. Sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 4 doa singkat ini kita istilahnya doa tentram, ketentraman hati. Jadi kita mohon kebaikan di dunia, kebaikan dan dijaga dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini biasanya kita, siapapun yang baca doa biasanya ditutup dengan ini. Doa yang oleh orang Jawa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian jangan lupa yang selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, termasuk teguh di dalam beragama dan senantiasa dijaga, dan kita tidak lupa semuanya ingin dalam kondisi apapun, kita tidak tahu batasnya, tetapi di saat kita kapundhut kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.